Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususan ketua DKM dan staf-stafnya, peran semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hati, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai surat Ali Imran. Kemarin Al-Baqarah, sudah Ali Imran ayat 59. Ada apa dengan surat Ali Imran ayat 59? Jadi begini Pak, ceritanya ini begini. Kita ini kan kenal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dakwanya internasional, ya. Maka itu Nabi menyurati para raja-raja yang ada di waktu itu. Mulai Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius, raja-raja Nasrani semua itu Pak, yang ada di semua disurati. Raja Mukaukis itu raja Nasrani Mesir. Raja Najasyi itu raja Nasrani di Ethiopia sana. Semua disurati. Lah, isinya surat orang neko-neko, ya, karena bukan surat cinta ini surat dakwah. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh ila adimir rum Hirokal. Ini dari Muhammad utusan Allah Taala kepada Raja Hirokal. Hirokal itu orang bilang Heraklius, ya, penguasa Romawi. Begitu juga Aslim taslam, artinya masuk Islamlah kamu selamat. Itu ya, memang hanya Islam yang bisa menyelamatkan ini, orang neko-neko lah. Hubungan dengan ini Nabi dakwah kepada Nasrani Najran. Jadi Nasrani Najran itu kurang lebih itu di perbatasan Yaman Saudi sekarang itu sisa-sisa. Bapak tahu enggak? Yang namanya Raja Abroha itu raja Nasrani tapi penganut Judaisme. Nah itu Pak ya. Walhasil kesimpulannya kalau diceritakan terlalu panjang, karena saya nggak biasa lama-lama ya, nanti langsung saya potong. Terakhir Raja Nasrani Najran itu didakwai sama Nabi. Qalu naroka tasubbu sahibana, kata orang-orang Nasrani Najran, saya melihat kamu itu mencaci Tuhan kami. Nabi tanya, tapi pakai bahasa sahibana, sahib. Qala man huwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang kamu maksud? Orang-orang Nasrani Najran bilang Isa bin Maryam, Nabi Isa. Taz'am atau taz'um annahu Abdullah, kamu mengklaim kalau dia ini adalah hamba Allah Ta'ala. Karena ya benar Pak. Ajal, kata Nabi, memang benar dia ini hamba Allah dan Rasulnya. Ya, memang hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian mereka mengatakan, apakah ada manusia seperti itu? Seperti Nabi Isa bin Maryam. Maksudnya diciptakan tanpa bapak. Kan nggak ada bapaknya Pak. Ya. Loh, khuliqa min ghairi ab, diciptakan tanpa bapak. Apakah ada orang seperti ini? Pak, tak kasih tahu Pak, ini rahasia kan saya buka, yang saya pendam ribuan tahun yang lalu. Nah, terus umurnya berapa kok ribuan tahun yang lalu? Lah gara-gara ini turun ayat surat
Ali Imran ayat 59, fa anzalallahu taala inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya. Kalau mau keren-kerenan, hebat-hebatan, Nabi Adam alaihissalam lebih hebat karena tanpa bapak, tanpa ibu. Masalahnya di situ turun ayat ini. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun, itu. Nah, tapi ada yang spesial, Pak. Apakah ada zaman sekarang ini, zaman now, makhluk yang tanpa bapak, tanpa ibu? Ada, tapi ntar dulu. Makanya itu al-haqqu, ayat selanjutnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan kamu, maka janganlah kamu ragu sedikit pun, yaitu. Nah, orang-orang Nasrani ini ngeyel Pak. Istilahnya orang mau masuk Islam, ngeyel, masih ngeyel ya. Kalau kamu masih ngeyel, ayo dijak mubahala. Jadi mubahala itu apa? Mubahala ini adu tanding Pak, saling melaknat. Ini. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, barang siapa yang mendebatmu setelah datang pengetahuan bahwasanya Nabi Isa itu ya sama baik dengan nabi-nabi yang lain, sama-sama hamba. Bahkan kalau mau hebat-hebatan, Nabi Adam lebih hebat karena tanpa bapak, tanpa ibu. Fakul ta'alu nat'u abna'ana wa abna'akum. Sudah, sekarang kata istilahnya orang usah ngeyel. Sekarang kita gak usah berantem. Ayo mubahala. Mana yang hancur? Kamu apa saya yang hancur? Yang itu. Panggil. Nah ini Pak, ayat ini kenapa kok jadi ayat yang istilahnya itu memberikan motivasi, memberikan info pada kita betapa agungnya, betapa mulianya Nabi SAW di sisi Allah, karena ditalkin sama Gusti Allah. Fakul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu Nasrani Najran itu, ta'alu nat'u abna'ana, ayo sini panggil anak kamu dan anak abna'ana, anak kita, kata Nabi itu Sayyidina Hasan dan Husain. Wa nisa'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, di sini nisa'ana Siti Fatimah Zahra, wa anfusana wa anfusakum, diri kamu di sini Sayyidina Ali. Summa nabtahil, ayo kita mubahala, mana di antara kita yang benar. Nah ini Pak, bagaimana kelanjutannya? La'anallahul kadhib minna fi sya'ni Isa. Semoga Tuhan mengutuk, Allah Ta'ala mengutuk siapa yang berbohong di antara kita tentang masalah Nabi Isa. Fatalabuhum alaihi salatu wassalam lil mubahala. Lah ini pendeta-pendeta Nasrani Najran orang berani Pak. Diajak adu tanding orang berani. Wedi, takut. Kewadan karena PDW. Kenapa? Kebenaran itu sudah nyata, kebenaran itu nyata. Mereka wedi. Nabi panggil itu. Wa kharaja ma'ahu Aliyun. Nabi keluar bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ayo, wa qala idza da'autu fa'aminu. Nabi bilang, kalau saya bilang berdoa kamu ngaminin. Ya itu loh Pak. Doa jamaahnya itu, dalilnya itu diantaranya. Ya Pak. Ya, kan satu orang doa, satu yang ada yang ngamini. Kan sebagian saudara kita ini orang gelem doa seperti itu dengan alasan hajat orang masing-masing. Lah iya. Ini dalilnya diantara. Kalau aku doa, kata Nabi, kamu ngamini. Jadi ini sudah menjadi tradisi, itu ceritanya. Lebih hebat lagi di ini Pak, cerita Nabi Musa. Waqala Musa. Nah, yang kola siapa yang kola? Yang kola Nabi Musa. Tahu-tahu ujung dari ayat, qad ujiba da'watukuma, telah dikabulkan dakwah kamu. Lah kok kuma? Oh, berdua orang. Yang bicara kan satu, kok tahu-tahu ujungnya dua. Iya, Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang ngamini, amin. Itu Pak sejarahnya itu. Jadi nggak harus diri sini, makanya ngaji, mutolaah biar tahu. Itu ceritanya begitu. Lah setelah Nabi kumpul, apa terakhir ini Pak? Ini terakhir beneran Pak. Wa khafu min muhalati. Itu Nasrani Najran pada takut, pada kabur. Wa salahu ala dafi jizyah. Tetap gak mau masuk Islam, tapi bayar upeti. Namanya jizyah. Itu ceritanya. Berarti kebenaran tuh sudah jelas. Kebenaran jelas kok. Nah kalau gak jelas,
Mereka berani, tapi nyata udah lihat Nabi dengan wajahnya yang meyakinkan sebagai utusan Allah yang terakhir, kuweden, kuweden. Kabut. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apakah ada makhluk? Ya, jadi ada makhluk yang tidak berbapak dari ibu. Ada apa? Ulet petek. Itu gak ada bapaknya, gak ada ibunya. Ayo siapa? Panggil profesor yang sudah rontok rambutnya, bukan hanya botak di sini, botak semua. Suruh cari siapa bapaknya ulet petek, siapa ibunya ulet petek. Oh, tahu-tahu sudah ada di situ. Lain kalau wedhus sapi kebo masih ada beranak-beranak, ada bapaknya, ada ibunya. Nah kalau ulet petek, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Pikir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.